Diakon Eko, para Bapak Ibu Dewan Harian, dan juga seluruh umat Paulus Miki di Salatiga ini. Selamat sore dan berkah dalam. Saya merasa bahagia sekali bahwa pada sore hari ini saya diutus Tuhan di tengah-tengah umat di Paroki Salatiga ini. Mula-mula saya juga tidak mengira. Saya 4 tahun di Sungai Liat, umatnya lebih sedikit, sekitar 1.500. Setiap kali ada setiap tahun baptisan sekitar 15-20, tapi yang hilang juga sekarang itu karena umumnya orang-orang muda itu ke Jakarta, ke Bandung untuk bekerja, sehingga di sana tinggal orang-orang tua. Menjadi terasa sekali ketika masa pandemi ini kami mulai misa, itu tidak ada separuh yang hadir, karena kebanyakan sudah sepuh-sepuh. Jadi mereka mengharapkan dikirim ke mini, sehingga sebelum saya kesini itu mengangkat 11 prodiakon untuk pelayanan ini dan orang-orang muda. Saya berangkat ke sini, kemarin tidak ada yang mengantarkan, saya berangkat sendiri. Hanya kebetulan saya sampai ke Semarang itu ketemu dengan Romo Provinsial dan Romo Ari, akhirnya diantarkan sini. Persis waktu saya mau mencari taksi. Mungkin sudah rencana Tuhan. Perkenalkanlah, saya itu namanya memang panjang. Fransiskus Xaverius Dwi Nugroho Sulistyo. Menurut bapak saya, Dwi itu 2, Nugroho itu anugerah, Sulistyo itu baik. Jadi saya orang baik-baik. Ketika saya ditanya oleh orang provinsial, memang saya mengatakan bahwa yang pernah saya berkarya itu di paroki ini ada 10. Nah, terserah sama provinsial yang belum mana itu 10, saya sudah pindah 10 kali. Ke luar Jawa 2 kali, yaitu di Kalimantan dan lalu di Sungai Liat. Namanya di Paroki Kuskupan Agung Semarang itu setiap paroki pun bisa berbeda-beda ya, cara untuk menerjemahkan arah dasar dari Kuskupan, apalagi luar Jawa dengan arah yang berbeda. Namun toh kita ini belajar yang paling pokok adalah bagaimana mengikuti Kristus dengan setia dan tekun, itu yang paling pokok. Maka ketika saya mendapat tugas-tugas seperti itu, saya kira yang paling pokok adalah bagaimana kita ini setia dengan Yesus Kristus. Maka sebagai imam pun harus menjadi imam yang setia pada Yesus. Sebagai Bapak Ibu pun juga setia untuk mengikuti Yesus Kristus dengan segala macam tantangan dan rintangan. Saya berasal dari Paroki Kalasan, tepatnya di Sorogunen, dari Kalasan paling barat, udah mepet Maguwo, itu masih di depan bandara yang lama, kilometer 10. Saya masuk seminari, lulus SMP, masuk Mertoyudan, lalu waktu tingkat terakhir di Mertoyudan, kelas terakhir, itu disuruh milih. Saya melihat yang masuk itu banyak kan SJ, Projo. Saya ditawari dua-duanya. Saya melihat MSF itu kok belum ada yang masuk. Gitu. Saya masuk saja, gitu. Padahal saya tidak kenal MSF sebenarnya. Sama sekali tidak ada satupun yang saya kenal, romonya maupun daerahnya. Nah, ketika saya masuk, mendaftarkan, ternyata ada romo angkatan saya, Romo Bambang, itu sudah mengiranya dia sendirian. Lalu ternyata ada 3 musuh yang jadi, lalu saya dengan Romo Bambang yang dari Mertoyudan itu. Angkatan novis saya itu, novis tahun 77 masih di Gendongan, masih kana, biarkan.
Biara Kana. Jadi di sana 13, 12, satu bluder 13, tapi yang sampai tapisan akhirnya 5, lumayan, masih lumayan itu. Dan sekarang masih utuh. Tapi sudah ada yang meninggal, mungkin ada yang kenal Romo Hardi, itu angkatan saya, Romo Hardi Wiratno. Tugas pertama saya itu di Boyolali, 85 sampai 89. Dan sampai ke Wonosegoro, lalu pulang lewat Tengaran, situ dulu. Sehingga dulu kami kerap kontak dengan romo-romo di sini dan juga OMK-nya, karena saya dulu pendamping rayon Barat Utara untuk OMK, sehingga berkontak dengan romo sini. Dulu ada yang disebut Purbo Kartiko, kalau masih ingat itu, dulu ada Purbo Kartiko itu, sehingga bagi saya untuk Salatiga itu tidak asing, apalagi kalau saya supervisi itu, dulu kan satu puspan itu hanya satu tim, sehingga saya kerap sekali lewat Salatiga ini. Saya pernah ngantuk sekali, lalu sini tidur zaman Romo Sadana. Saya pernah ikut tidur siang karena ngantuk sekali itu. Jadi bagi saya untuk Salatiga itu bukan hal yang asing, tapi sungguh saya senang dengan Salatiga. Hanya waktu itu kalau pas lewat ya biasanya mampirin Blotongan, satenya itu pasti jatah ke Blotongan ini. Maka sore hari ini bahwa saya diterima dengan baik oleh umat, terima kasih sekali. Juga terima kasih kepada Romo Bimo. Saya akan berusaha untuk membantu yo dengan umur, bukan ada keterbatasan Romo, yo semampu saya. Mengapa saya mengajukan untuk tidak pastor kepala? Karena umur saya, menyadari umur saya itu, umur saya sudah hampir 64. Kalau guru kan 60 pensiun ya, guru sudah 64. Jadi memang saya meminta romo spesial, saya lebih baik vikaris saja. Sudah saatnya seperti Romo Bimo ini maju. Ya. Saya tetap mendukung siapapun yang jadi kepala, saya dukung sepenuhnya, atau semuanya untuk orang Jawa itu jembarake keraton dalem itu. Maka sore hari kami terima kasih sekali bahwa kami terima dengan baik, dan untuk selanjutnya kiranya kita bisa saling mengenal secara dekat, secara pribadi. Sekian dan terima kasih.